Hujan wajib dikelola oleh ahli hidrologi Joko Suryanto dan ahli klimatologi dan geofisika BMKG Dr. Arda Sena. Pemahamanku kelola hujan yang hak atau benar dan yang batil atau salah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ar-Ra'd ayat 17. Berikut firman-Nya, Allah menurunkan air dari langit lalu mengalir di lembah-lembah sesuai ukurannya. Arus air membawa buih yang mengambang. Nah, firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Animasi ini adalah bukti peristiwa alamnya. Kalau sedang turun hujan di lembah-lembah, ada arus dan ada buih. Arus membawa buih yang mengambang. Nah, ini persis peristiwa alamnya sama dengan firman Allah. Perkataan Allah terbukti. Firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil melalui buih dan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini buih inilah yang batil melalui buih dan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini yang hak. Penjelasannya, buih akan hilang, tidak berguna, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Nah, saya beri penjelasan sesuai animasinya tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Arus membawa buih. Nah, ini yang batil, ini yang hak. Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil melalui buih. Nah, batil melalui buih dan yang berhak, yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini yang hak. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Nah, ini yang hak. Buih akan hilang, tidak berguna. Ini yang batil. Ini buih ini kalau kena tertiup angin, ini hilang. Nah, itulah petunjuk kelola hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hujan jangan terbuang. Nah, kalau terbuang ini batil. Ini skematis kelola hujan yang kalau turun di das atau di bumi ini seperti ini. Ini profil memanjang satu das. Nah, ini dataran banjir. Jadi hujan atau run off terbuang semua selama ini. Ya, karena memang tidak dikelola, dibiarkan sesuai kondisi saat sekarang ini. Jadi hujan run off mencari tempatnya secara sendiri karena oleh manusia hujan tidak dikelola. Nah, seperti ini. Inilah yang batil selama ini. Ya, yang harusnya di sini diresapkan. Hujan yang wajib dikelola, diresapkan, ditampung, disimpan, dipanen. Nah, inilah kawasan pabrik air. Kalau hujan disimpan, ini kan. Jadi inilah strategi untuk pengelolaan banjir yang benar. Hujan itu harus dikelola. Hujan wajib dikelola. Berair kita kan ya dari hujan gitu ya. Kalau kita istilahnya tidak
saat kita juga tidak bisa terus-menerus mengeksploitasi air tanah ya. Jadi kita harus pandai-pandai barangkali mengelola menurut saya kondisi iklim yang justru istimewa ini. Jangan justru kita menganggap bahwa hanya La Nina ini sebagai ancaman, tetapi kita perlu pandai-pandai mengelola karakteristik iklim ini untuk berbagai macam keperluan, untuk sustainable development kita, untuk pengelolaan sumber daya air, untuk pengelolaan pertanian dan lain sebagainya. Itu justru ini kesempatan yang dari karakteristik iklim yang sebenarnya sangat baik bisa kita manfaatkan bersama dan bisa kita kelola bersama gitu. Selanjutnya, jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan juga dan sering saya advocate dalam meeting-meeting atau dalam pertemuan atau dalam diskusi yang terkait air biasanya itu hujan berlebih yang berdampak pada banjir dan hujan yang tidak ada atau kering yang berdampak pada kekeringan, itu kan sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi mengelolanya itu harus secara satu paket gitu. Framework kita atau mindset kita barangkali ketika kita mengelola atau menghadapi musim hujan atau air yang berlebih atau keadaan La Nina itu barangkali ya tentunya Bapak Ibu barangkali juga lebih tahu dari kami gitu. Gimana kita ini justru dengan tidak secepat-cepatnya membuang air itu ke sungai dan kemudian ke laut. Bagaimana caranya kita menahan air ini sebanyak mungkin di daratan untuk bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang juga pasti hadir. Gitu. Itu jadi itu istilah kami mungkin dengan mengatakan bahwa kekeringan dan basah yang berlebih itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama.